kata atau diksi merampok apapun mencuri. Di situ diambil di hadapan yang punya. Maka di dalam Lukas 19 ayat yang ke-33 itu ada yang punyanya di situ. Masa orang mencuri ada di depan yang punyanya? Itu tadi saya sudah tunjukkan dengan Nandar. Masa saya harus tunjukkan lagi? Nandar, ya. Masa orang mencuri itu mengambil di depan yang punya? Makanya yang empunya berkata hendak dibawa ke kenapa keledaiku dilepas? Maka dijawab, Tuhan hendak meminjamnya. Mana ada? Sudah saya tunjukkan tadi waktu saya. Waktu saya. Ya. Nah, jadi Nandar, apalagi Nandar bilang tadi Tuhan Yesus merampok katanya. Berarti Nandar mau bilang yang merampok itu berdosa. Setelah ini kita tunjukkan siapa yang merampok. Ya. Tidak ada kata Nandar Tuhan Yesus itu merampok. Di situ Nandar itu selalu apa ya? Jumping conclusion. Dia tuh terlalu jauh sekali mengartikan satu ayat Alkitab itu loh. Di mana di situ ada diksi merampok Nandar. Nah terus Nandar ketika saya tanya teman-teman di dalam surat Al-Fat ayat yang ke-2. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu dalam kurung Nabi Muhammad atas dosamu yang lalu. Nandar bilang itu seandainya. Tidak ada di sini tertulis kata seandainya. Nandar, ya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya berasal dari yang jahat. Nih, agar Allah memberikan ampunan kepadamu dalam kurung Nabi Muhammad atas dosamu yang lalu. Di mana di sini ada kata seandainya? Nandar ini enggak cuman Alkitab yang ditambah-tambahnya, Al-Quran pun mau ditambah-tambahnya. Ini loh, agar Allah memberikan ampunan kepadamu dalam kurung Nabi Muhammad atas dosamu yang lalu. Nandar, semua orang juga mengerti Nandar. Kalau dosamu yang lalu misalnya, Oki punya dosa dulu. Ya orang tahu saya berdosa dulu berarti. Berarti ada yang diampuni Nandar. Itu. Nah kalau Nandar tidak percaya, saya tunjukkan ya, saya tambahkan satu data lagi. Di dalam Quran 66, surat At-Tahrim ayat yang ke-1. Ketika siapa? Ketika Allah menegur Nabi Muhammad Nandar. Surat At-Tahrim ayat yang ke-1. Wahai Nabi Muhammad, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau bermaksud menyenangkan hati si istrimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Loh kita lihat di sini, Nabi Muhammad juga ditegur kok sama Allah. Wahai, nih, pada ayat ini Allah menegur Nabi Muhammad SAW. Ini Nandar. Ya jadi Nandar jangan lari kemana-mana. Tunjukkan saya datanya, dosa apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sehingga Allah harus mengampuni dosanya. Saya tadi sudah jawab semua pertanyaan Nandar. Baik. Silakan. Kalah lagi, oke. Ya teman-teman Kristen. Baik. Formula di dalam hukum positif, barang siapa yang mendalilkan, maka dialah yang membuktikan. Di mana Nabi Muhammad pernah berdosa? Hah? Di mana? Nggak ada ayatnya Nabi Muhammad berdosa, ya. Ya, itu yang dimaksud itu adalah ketika Rasulullah diutus sebagai nabi, ketika Rasulullah diutus sebagai rasul itu tidak ada dosa. Nah, saya tunjukkan nih. Ini saya mau pakai dalil, Oki. Aduh, si Oki ini memang. Niki, ketika Nabi Muhammad sudah menjadi nabi, sudah menjadi rasul, itu tidak pernah melakukan dosa, nggak ada dosanya. Nih Oki, lihat, jeter kon. Ini kan supaya Allah memberikan ampunan kepadamu, yakni agar bersama dengan ampunan itu terkumpul padamu dan kesempurnaan nikmat berupa penaklukan, petunjuk ke jalan yang lurus dan kemenangan yang besar, agar terkumpul padamu kemuliaan dunia dan akhirat. Cederkon. Oke, ini terhadap dosamu yang telah lalu, yakni sebelum terjadinya penaklukan. Yakni setelah penaklukan, pendapat lain mengatakan yang dimaksud dengan dosa yang telah lalu adalah nih lihat nih,
adalah dosa sebelum diutus sebagai rasul, dan yang akan datang adalah setelah menjadi rasul. Ini yang dimaksud sebelum dan sesudah. Jadi Nabi Muhammad itu manusia suci yang disucikan Allah dengan basiroh. Kalau kau mengatakan Nabi Muhammad berdosa, di mana dosa Nabi Muhammad? Tunjukkan dosanya. Kalau saya mampu menunjukkan dosa-dosa Yesus. Dosa Yesus merampok keledai. Jadi kalau kau mengatakan, makanya kenapa Oki tidak mau membukakan Lukas? Karena di situ di ayat yang lain mencuri. Karena definisi mencuri adalah mengambil milik orang lain tanpa izin. Lukas dia mengedit. Oh, saya edit ada orang yang punya. Padahal di dalam Markus, di dalam Matius itu nggak ada loh. Coba kau buka dalam Matius dan Markus, ada nggak yang punya? Nggak ada. Coba kalau ada, tunjukkan. Kalaupun ada, berarti merampok. Karena apa? Karena ketika Yesus mengatakan nanti akan segera dikembalikan, ada nggak ayatnya Yesus mengembalikan keledai itu? Kalau nggak ada, berarti dia merampok hak milik orang lain. Oke, coba tunjukkan kepada saya. Ada nggak Yesus mengembalikan keledai yang dia curi? Kemudian ketika kita membahas tentang dosa Yesus, aku mengaku pada Bapa dosaku akan dunia dan akhirat, kata Yesus ya, akan Bapa dan sorga. Oh Nandar, ini mah perumpamaan. Inilah Kristen. Kalau Yesus berdosa dibilang perumpamaan. Nih, kita tunjukkan. Oke, lihat nih. Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan di dalam kodeks, Ki. Ini adalah kodeks Sinaiticus. Lihat, Ki. Teman-teman lihat ya. Ini kodeks Sinaiticus. Kodeks Sinaiticus, oke lihat. Ya. Lukas 15 nomor 18 enggak ada di sini. Ini naskah asli Bible loh. Ini kodeks loh. Ada enggak di situ? Ada enggak di situ perikop ini adalah perumpamaan? Enggak ada. Nah, tuh. Kalau bekas ilernya penulis Bible ada tuh, Ki, lihat tuh. Kotor tuh. Ini bekas ilernya penulis nih, udah ngantuk dia ngiler tuh, lihat tuh, ada kotor di sini. Ini mungkin bekas ilernya si Lukas ini. Enggak ada, oke. Nih saya tunjukkan, ada nggak di sini perikop? Nggak ada. Jadi perikop itu buatan siapa? Perikop itu buatan Lai. Kena lagi, jeder kon. Jadi ke saya itu bawa data dan fakta. Ini adalah perumpamaan anak-anak yang hilang. Itu buatan LAI. Di dalam kodeks tertua, yaitu kodeks Sinaiticus, nggak ada itu perikop. Inilah perumpamaan. Ternyata kata perumpamaan itu dari Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, coba tunjukkan kepada saya ada kodeks yang mengatakan itu perumpamaan. Coba. Itu dosa Yesus. Memang Yesus menyampaikan kadang-kala itu dengan makna alegori, tetapi itu Yesus berdosa. Ini loh. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya Bapa. Tulisan Bapa yang begini kan hanya Yesus kepada Bapa. Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, jeder kan. Oke, bubuk. Yohanes 10 ayat 34, kenapa nggak ditanggapi? Ya, Yohanes 10:34, Yesus berbohong, nggak ditanggapi. Yesus berbohong kepada orang yang disalib, nggak ditanggapi. Malah fokus kepada suri keledai. Jeder, oke, bubuk lagi. Oke, teman-teman, kita gas langsung ya, teman-teman. Aduh, gak tega. Oke, Ki, jangan nangis ya. Mohon maaf ya, Ki ya. Mohon maaf aku yang jangan merajuk ya. Maafkan aku ya, Ki. Siap. Kita hanya berdiskusi loh, Ki. Jangan diambil hati ya. Yo, lanjut. Nandar. Ya, teman-teman, hukum formula itu kata Nandar, barang siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Nah, ketika saya mendalilkan tadi, bukan saya yang mendalilkannya. Surat Al-Fat ayat yang kedua yang menuliskan seperti itu. Di mana saya mendalilkannya? Orang saya membaca yang tertulis. Allah mengampuni dosanya yang lalu. Awalnya Nandar bilang tadi seandainya. Di situ. Nah, terus Nandar jawab lagi menggunakan tafsir tadi, teman-teman. Oh, itu sebelum menjadi rasul. Makanya saya tanya, dosa apa yang dilakukan Nabi Muhammad sehingga Allah mengampuninya? Sudah saya tambahkan di dalam At-Tahrim ayat yang ke-1, kenapa Nandar tidak bahas ketika Allah menegur Nabi Muhammad? Apa yang dilakukan Nabi Muhammad sehingga Allah menegurnya? Di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-1, kenapa Nandar tidak mau senggol juga?
Itu masalah mencuri keledai Nandar jelas-jelas dikatakan Nandar. Tidak ada namanya orang nih ya teman-teman ya, kita tunjukkan datanya nih. Lukas 19 ayat berapa sih itu? Lukas 19 ayat 33 ya. Ini loh Nandar. Ini kita tunjukkan datanya ya Nandar ya. Sebentar. Nih kita bukakan datanya nih. Lukas 19 ayat yang ke-33. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu, ini loh yang punya ada. Di mana di sini mencuri? Hah? Di mana di sini mencuri, Nandar? Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu. Ini berarti ada yang punya, Nandar. Mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Memang Nandar. Terus dalam Yohanes 10 ayat ke-34 saya tidak paham ya. Apa yang Nandar mau katakan? Tuhan Yesus berbohong di dalam Yohanes 10 ayat 34. Yesus berkata, tidaklah ada tertulis di dalam Tauratmu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Tidak ada. Itu Tuhan Yesus mengutip yang tertulis di dalam Mazmur 82 ayat yang ke-6. Mazmur 82 Nandar, nih ya. Saya tunjukkan ya. Mazmur 82 ayat yang ke-6. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Loh, di mana di situ ada diksi berdosa? Tuhan Yesus berbohong, Nandar? Tidak ada. Loh, Tuhan Yesus mengutip kok apa yang tertulis di dalam Mazmur 82 ayat yang ke-6. Di mana? Pertanyaan mana yang Bang Oki belum jawab? Oh iya, ketika Tuhan Yesus berkata, hari ini kamu akan bersamaku di Firdaus. Ingat, Tuhan Yesus itu adalah Sang Firman yang mengambil rupa manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ingat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 3 pribadi yang berbeda di dalam satu esensi. Hakikatnya satu, tidak dapat dipisahkan. Ya Nandar ya? Jadi tidak ada perkataan Tuhan Yesus mengaku dirinya berdosa. Nandar, coba Nandar baca, pahami Lukas 15 ayat 18. Apakah itu tidak berbicara tentang sebuah perumpamaan? Gitu loh. Memang Nandar ini berat ya teman-teman ya. Ya, saya minta tanggapi. Saya minta tolong tanggapi dengan Nandar. Kenapa di dalam At-Tahrim 1, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam At-Tahrim ayat yang ke-1, At-Tahrim ayat yang ke-1, sehingga Allah harus menegur Nabi Muhammad. Kalau kita lihat tafsirnya di dalam At-Tahrim ayat yang ke-1, kenapa Nabi Muhammad ditegur oleh Allah? Silahkan Nandar jelaskan. Nandar, beban pembuktian itu ada dengan Nandar. Yang saya tanya, apa dosa yang dilakukan Nabi Muhammad sehingga dosanya yang lalu itu diampuni? Kalau Nandar bilang sebelum dia menjadi seorang rasul, apa contoh dosanya? Sebutkan. Ya, jadi Nandar jangan lari ke sana kemari. Saya enggak bertanya ke sana kemari, udah dijawab oke gitu kan. Enggak ada. Yang saya tanya, apa dosa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Kalau Nandar tadi menggunakan tafsir, itu sebelum dia menjadi seorang rasul, tunjukkan saya dosanya dosa apa? Itu yang dilakukan. Silakan, mulai panik kan? Mulai panik. Kalah debat, kalah PK. Haikal, makasih. Aduh, Bang Haikal nih. Kasihan si Oki nih. Buat tambahan nanti ya. Iya, buat tambahan beli HP ya. Makasih Bang Haikal buat tambahan beli HP, kata Oki. Bener memang. Aku mau beli HP nih. Soalnya HP ku rusak. HP buat data ya. Makasih Bang Haikal, berkah selalu. Oki ini kenapa sih pura-pura bodoh, Ki? Ya. Oke, surat At-Tahrim ayat 1 itu yang kau bilang, Nabi Muhammad itu adalah manusia suci yang namanya maksum. Ya, umat Islam kalau ditanya maksum dari dosa sudah tahu. Semua para nabi, bukan hanya Nabi Muhammad, Yesus, Yohanes Pembaptis, Noah, Ibrahim, Musa, semuanya para nabi itu maksum. Kalau maksum dari dosa, lalu kau bertanya, di mana dosanya? Kan geblek. Sudah dibilang para nabi maksum, ditanya dosanya gimana sih?
Kan sudah dibilang maksum itu adalah dosanya sudah diampuni, baik yang akan datang maupun yang telah terjadi. Ya. Jadi kalau kau bertanya At-Tahrim ayat 1 itu kau tanya lah, Nabi Muhammad sudah diampuni dosanya baik yang lalu maupun yang akan datang. Terus kau bertanya apa dosa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu terjaga dengan basiroh. Di dalam Islam itu kan mengenal dosa kecil, dosa besar ya. Nah, Nabi Muhammad ketika belum menjadi nabi itu tidak terkena hukum karena masa patroh. Jadi kau bertanya tentang dosa di masa patroh itu nggak ada dosa, oke? Tanya Ustadz, Pak Ustadz, kalau di masa patroh ada dosa apa enggak? Nggak ada. Ngerti nggak masa patroh? Nggak ngerti patroh dia masa patroh. Jadi tidak berdosa itu. Udah dibilangin nggak ada dosa. Kemudian Oki dengan pedenya, ya. Oki. Makanya kalau baca Alkitab itu yang detail, yang teliti. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Ada nggak izin dari pemilik ini? Nggak ada. Ini namanya perampokan. Kemudian murid-murid itu mengintimidasi, kata mereka Tuhan memerlukannya. Ini intimidasi sama seperti saya, ketika Anda ketika mencuri, wah ini Bapak Jenderal yang nyuruh. Kan kita diintimidasi, waduh yang nyuruh Bapak Jenderal nih. Ada nggak di situ? Baiklah aku mengizinkannya kalau untuk Tuhan. Ada nggak di situ kata itu? Kan nggak ada. Makanya ini bukan sekedar mencuri, berarti merampok. Merampas, coba oke cari tuh merampok itu apa? Merampas itu apa? Mengambil sesuatu milik orang, diketahui orangnya dengan jalan mengintimidasi. Ketika mengatakan Tuhan memerlukannya, siapa sih yang nggak ini? Waduh, diintimidasi. Jeder, nunduk sih oke. Kemudian yang berikutnya Yohanes 10. Yohanes 10 ya. Yohanes 10 ayat ke-34. Oke. Kamu ngerti enggak? Oke. Bang Haikal, makasih Bang. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu? Kamu ngerti enggak kitab Taurat itu apa? Nah, Yesus itu salah, berdosa. Kenapa? Itu bukan tertulis dalam kitab Torah. Ini, lihat. Diksi yang diucapkan Yesus hanya tertulis dalam Mazmur, bukan dalam Torah. Jeder kon. Yang disebut Torah itu ini Ki. Nih, ini namanya Torah nih. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Pentateuch. Kalau dalam bahasa Yunani, 5 kitab Musa itu namanya Torah. Kalau Mazmur itu bukan Torah. Mazmur itu Ketubim. Makanya Yesus berbohong di situ. Kok kitab Mazmur dibilang Torah? Harusnya Yesus bilang gini Ki. Sebab ada tertulis di dalam kitab Tehilim, itu baru benar. Atau sebab ada tertulis di dalam kitab para nabi, itu baru benar. Dibilangnya dalam Torah, ternyata dalam Mazmur. Masa Yesus lebih tahu saya daripada Yesus? Saya aja tahu, Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Mabitwar, Debarim, itu Torah namanya. Yesus ternyata berbohong. Tuh, dosa keberapa tuh? Loh, jangan pura-pura polos, oke. Mazmur itu bukan kitab Torah. Nah, berikutnya, kenapa nggak ditanggapi? Yang berikutnya adalah, kenapa Yesus berbohong kepada orang yang disalib? Pada hari ini kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ini bohong. Ternyata Yesus malah ke dalam kerajaan maut. Dia 3 hari 3 malam katanya dikubur di dalam gua yang gelap. Si Oki ini Ki, udahlah Ki, nyerah aja Ki, gak bisa lawan aku kamu. Jeder kon. Bobok. Oke, teman-teman. Nah, aduh merah si Oki nih. Teman-teman yang Kristen, masa Oki kalah PK, kalah debat dong, dimenanginlah PK-nya. Kasihan Oki sudah berdarah-darah ini. Teman-teman. Ya, Nandar, sebenarnya diskusi ini udah berakhir Nandar. Ketika Nandar sendiri yang mengatakan tadi kalau Yesus tidak berdosa. Nandar lupa mengatakan itu. Lupa. Kapan? Nanti ya. Nanti aku buatkan videonya. Oke, tidak berdosa. Hah?
Nandar bilang, Nabi Muhammad tidak berdosa, Nabi Yesus tidak berdosa, Nabi Musa tidak berdosa, karena mereka maksum. Terus Nandar cari-cari lagi kesalahannya. Oh betul Nandar, salah satu gelar Tuhan Yesus itu adalah Nabi. Betul, terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Kan saya bilang, Nandar ini saya nggak tahu yang mana yang bisa saya pegang narasinya. Di satu sisi dikatakannya Yesus itu nabi yang tidak berdosa, Nabi Muhammad juga sama, Nabi Musa sama kan maksum, tidak ada dosanya kan dijagai. Terus Nandar cari-cari lagi kesalahannya. Gimana itu Nandar? Ya? Gimana kalau Nandar mengatakan Nabi Yesus, lo salah satu gelar Tuhan Yesus itu Raja Damai, Nabi itu. Betul Nandar, terima kasih banyak. Kan saya bilang teman-teman, tanpa saya harus tanpa saya harus menjelaskan apa yang tertulis. Sebentar, bukan kecil kan itu perkataan Nandar. Jangan ngomong kecil, santai. Santai, kan kena sendiri kan dengan narasinya. Itulah luar biasanya Tuhan Yesus kami Nandar. Itu kan terkenal sendiri. Kemakan sendiri dong dengan narasinya dong. Itu maksud dikatakannya tadi teman-teman, Tuhan Yesus tidak berdosa, terima kasih banyak. Ya Nandar, Nandar harus pahami ya Nandar ya. Nandar harus pahami, namanya merampok, mencuri itu misalnya diperbolehkan masuk ke rumah kosong, itu mungkin merampok. Gitu. Kalau kita diperbolehkan atau diizinkan masuk ke rumah kosong yang tidak berpenghuni, saya tidak tahu tujuannya apa, mungkin itu namanya merampok. Ya, nah Nandar, kita mengambil barang di depan orang yang punyanya, itu kan? Terus kan berkata di situ, kenapa dilepas? Tuhan ingin meminjamnya. Terus diperbolehkan Nandar. Tidak terjadi apa-apa. Berarti kan mengizinkan. Di situ Nandar. Berarti kan mengizinkan toh. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Yohanes 10 ayat 34 itu mengutip Nandar apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Betul, Taurat itu bukan di situ. Kalau yang Nandar tanyakan dari Tauratnya, itu sedang menggenapi apa yang tertulis di dalam Imamat 24 ayat yang ke-16. Gitu loh. Di mana Tuhan Yesus berbohong? Menjawab begitu aja kok repot. Repot-repot sekali. Imamat 24 ayat 16. Tuhan Yesus ingin menggenapi apa yang tertulis di dalam Imamat 24 ayat 16. Ya, Nandar tadi bilang, Nabi Muhammad itu suci. Nabi Muhammad itu tidak berdosa. Terus kalau memang tidak berdosa, kenapa harus ada peristiwa Nandar pembelahan dada? Nandar tahu nggak cerita itu? Tahu nggak ketika Nabi Muhammad dibelah dadanya Nandar? Saya bacakan ya Nandar ya. Saya tanya kepada Nandar. Nih ya, saya bacakan ya. Begitulah, ini dari Sirah Nabawiyah ya Nandar ya, Al-Mubarakfuri ya. Ini literasi Nandar ini yang saya buka nih. Begitulah Rasulullah tinggal di Bait Said hingga tatkala berumur 4 atau 5 tahun peristiwa. Bani Ki, bukan bait. Bani. Enggak aku kasih tahu. Jangan kejang-kejang kan jadi ndak bunyi soundcard saya. Cek. Itu. Nah, kalau memang Nabi Muhammad itu suci, Nandar kenapa harus terjadi peristiwa pembelahan dada itu? Kan Nandar tahu kan cerita itu. Nanti Nandar jelaskan ya. Terus Nandar juga mau lari kemana Nandar? Nabi Muhammad, sehingga Allah mengampuni dosa Nabi Muhammad yang telah lalu. Itu kan pernah terjadi. Nandar bilang pada masa Fatroh. Pada masa Fatroh itu tidak ada dosa. Kalau memang tidak ada dosa, kenapa Allah mengampuninya? Kalau Nandar bilang, di masa Fatroh itu tidak dosa, tidak ada dosa. Di situ apa yang dilakukan? Loh kalau memang tidak ada dosa, kenapa Allah mau mengampuni dosa Nabi Muhammad yang telah lalu? Itu loh Nandar. Ya, nah masalah Tuhan Yesus ketika naik ke surga, ketika disalibkan berkata, hari ini kau telah sama-sama dengan Bapakku bersamaku di Firdaus. Habis waktunya, silakan. Bobok, oke, jeder kon. Bubuk, Kalah jeder. PK, menang debat. Kalah PK, kalah debat. Jangan mau dibalik-baliknya. Baik. Baik ya. Nabi Muhammad tidak berdosa.
Isa Al-Masih tidak berdosa, Harun tidak berdosa, itu dalam perspektif Islam. Makanya kalau orang ngomong didengerin. Dalam perspektif Islam, semua para nabi itu maksum. Ini kebalik-balik sih, oke. Yang kita bahas itu iman Islam dan iman Kristen, bukan iman Islam versus iman Islam. Jadi, di dalam perspektif Islam, semua para nabi itu maksum. Kalau maksum itu, keluar deh, tuh. Ambil. Oke, kena report aku, Ki. Ayo diulangi, Ki. Kena report, Ki. Nggak ada waktunya di tempatku. Kena report. Manja kali. Tolong jangan main report-report lah. Manja kali, mentang-mentang mau beli handphone banyak kali cengkonyeknya. Oh, mau beli handphone gimana sih? Lanjut. Jangan main report dong, Otan. Sampai mana tadi? Kita itu Islam versus Kristen, bukan Islam versus Islam. Kalau dalam kami memang Nabi Isa, Nabi Muhammad itu tidak pernah berdosa karena maksum. Namanya mereka adalah orang-orang suci, orang-orang kudus. Yang kita bahas adalah iman Kristen dan iman Islam. Yesus itu adalah makhluk berdosa menurut iman Kristen. Salah satu tanda yang sangat ketara adalah Yesus dibaptis itu ya, itu salah satu bentuk dosa. Ya, dosa itu adalah penghapusan dosa, pembaptisan itu penghapusan dosa. Nah, Yohanes 10:34, Yesus sudah berbohong. Dia mengatakan, sebab bukankah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Ini sudah dosa dia. Kok dia katanya Tuhan, kok nggak tahu? Itu bukan di dalam kitab Taurat, tetapi dalam kitab Mazmur. Ini dosa Yesus, berbohong. Bahkan, kalau kita menurut Ulangan 18:22, ini Yesus nabi palsu. Oke, kalau kita lihat Ulangan, makanya orang-orang Yahudi tidak percaya dengan Yesus sebagai nabi karena dia nabi palsu. Kenapa? Katanya dalam Torah, ternyata dalam Mazmur. Sekali lagi, ini dalam perspektif agamamu loh. Bukan perspektif agama saya. Kalau perspektif agama saya ya nggak usah didebatkan lagi. Masa patroh itu adalah masa di mana manusia tidak dikenakan hukum, oke? Makanya nih, kamu tahu nggak masa patroh? Ini kita tidak membahas masa patroh ya, tetapi oke nih, masa patroh Nabi Muhammad. Oke tadi bertanya kepada saya, Bang Nandar, itu Nabi Muhammad dioperasi ya dadanya. Itu ketika masih kecil dan nggak ada korelasinya dengan dosa. Memang disucikan Nabi Muhammad itu biar hatinya terjaga oleh Allah, sehingga diutuslah Roh Kudus dengan malaikat Mikael. Yang membelah dada Nabi Muhammad itu kan Roh Kudus dan malaikat Mikael. Ada dua malaikat, malaikat Gabriel dengan malaikat Mikael. Itu bukan karena berdosa. Di dalam Islam itu, baik di dalam Islam maupun di dalam Yahudi, hukum bar mitzvah atau bar mispot dalam kalau bar mitzvah itu kalau bar mitzvah itu laki-laki, bat mitzvah itu perempuan, itu ketika mereka akil balik sudah dikenakan hukum mukalaf namanya. Itu baru berdosa. Nabi Muhammad ketika dioperasi dadanya oleh malaikat Mikael dan Gabriel atau Roh Kudus, itu masa kecil, tidak terkena hukum dosa. Jadi dosa apa lagi yang kau tanya? Makanya kalau berbicara Islam, pelajari Islam terlebih dahulu. Kan kita ini bukan berbicara atas dasar asumsi. Ya, Nabi Muhammad ketika belum menjadi nabi ya, beliau dalam keadaan masa patroh. Ketika sudah menjadi nabi, itu dosanya diampuni yang datang maupun yang telah lalu. Kan Quran surat Al-Fatah ayat kedua sudah kau baca, gimana sih? Makanya belajar Ki, bagus kan? Iya dong. Jeber kon. Yang kedua, yang berikutnya dosa Yesus adalah kenapa dia berjanji tapi mengingkari. Pada hari ini kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya, padahal Yesus bukan ke Firdaus, malah ke neraka, ke dalam kerajaan maut. Dalam iman Kristen, kerajaan maut itu neraka, oke? Awean, makasih ya doh. Jadi di
di dalam agama Kristen Yesus bukan ke sorga, ke neraka, ke alam maut selama 3 hari 3 malam menaklukkan kerajaan maut. Masa orang Islam ngajarin orang Kristen ini oke gimana sih? Tuh dosa Yesus tuh. Kepada orang yang di sampingnya, hari ini juga kamu bersamaku di Firdaus. Harusnya Yesus jangan bilang begitu. Hari ini juga kamu bersama Bapa Yahweh di sorga, baru benar. Ternyata Yesus itu malah ke neraka 3 hari 3 malam. Setelah itu bangkit, ya, dibangkitkan hidup kembali menurut iman Kristen. Makanya dijadikan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa Holik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal yang dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, itu pengakuan iman rasuli namanya. Oke, terpana dengan pengakuan iman rasuli yang aku bacakan. Ya, ini masih ada nih. Kemudian Yesus dibaptis itu adalah bukti dia berdosa, oke. Itu nggak bisa dibantah kamu. Yesus dibaptis itu karena dia berdosa. Waduh, kita kalah PK teman-teman nih. Kak menang debat kalah PK nih. Duh. Oke, mau nangis nih debat sama aku. Jangan nangis, oke kita tos dulu. Oke nih dibawa ke hati nih. Jangan Ya, gitu, nih. Ki. Ya teman-teman, Nandar masuk ke arah permainan kita. Oke, Nandar, saya jelaskan. Nabi Muhammad menjadi seorang rasul, menjadi seorang nabi itu di umur 40 tahun. Betul ya Nandar ya? Nabi Muhammad menjadi seorang nabi di umur 40 tahun ketika Nabi Muhammad menerima wahyu di Goa Hiro melalui malaikat Jibril. Ya, itu di umur 40 tahun. Berarti sebelum Nabi Muhammad menjadi seorang nabi dan rasul, itu adalah masa patroh. Betul ya Nandar ya? Itu adalah masa patroh. Pertanyaan saya Nandar, ketika Nabi Muhammad itu masih umur 5 tahun itu kan masa patroh. Kenapa dadanya harus dibelah? Itu loh Nandar. Kenapa? Nanti Nandar jelaskan itu. Pada masa patroh atau masa kekosongan itu Nandar, kan tidak ada hukum. Kenapa? Kenapa harus dibelah dengan cara dibelah? Ya, jawab. Itu. Nah terus Nandar dari tadi bangga sekali berkata ya teman-temannya. Nabi Muhammad itu maksum, dijagai. Oke, coba kita tunjukkan. Sebelum kita jawab pertanyaan Nandar ya teman-teman ya. Ya. Oke, kalau kita lihat di dalam Quran 72 Nandar. Quran 72. Sebentar, Quran 72. Saya bukakan dulu ya. Quran 72 surat Al-Jin ya Nandar ya. Ayat yang ke-26 dan ke-27. Kan di sini Nabi Muhammad dijagai ya Nandar ya. Ini, terjaga yang Nandar sampaikan itu. Oke, kita bukakan teman-teman datanya. Surat Al-Jin ayat yang ke-26 dan ke-27. Dia mengetahui yang gaib lalu dia tidak memperlihatkan yang gaib itu kepada siapapun. Kecuali pada Rasul yang diridhoinya. Sesungguhnya dia mendapatkan penjagaan-penjagaan dari malaikat yang di depan dan yang di belakang. Lah di sini kan Nabi Muhammad dijagai Nandar. Yang Nandar katakan tadi kan, ini kan Nabi Muhammad dijagai. Pertanyaan saya, kalau memang Nabi Muhammad itu dijagai Nandar, kenapa di dalam Muslim 4059, Muslim 4059 sebentar ya Nandar ya. Muslim 4059, hadis Muslim 4059, saya bukakan datanya. Hadis Muslim 4059, panjang ini teman-teman. Oke. Seorang Yahudi dari Bani Zuraik bernama Labid bin Asyam menyihir Rasulullah sehingga beliau mengigau. Lah kalau memang dijagai Nandar, kenapa Nabi Muhammad bisa kena sihir? Terus apa yang dilakukan malaikat itu sehingga Nabi Muhammad harus kena sihir? Itu kan Nabi Muhammad dijagai kata Nandar tadi. Kenapa harus terkena sihir? Ya nanti jawab itu Nandar. Di dalam hadis jangan begini-gini aja. Itu. Nah saya sudah jawab dengan Nandar ya. Yohanes 10 ayat 34 itu ingin menggenapi apa yang tertulis di dalam Imamat 24 ayat 16 Nandar. Itu. Tuhan Yesus ingin menggenapi nubuatan yang tertulis di dalam Imamat 24 ayat 16.
Itu yang pertama. Yang kedua, Nandar, di situ tidak ada tertulis Tuhan Yesus mencuri atau merampok seperti yang Nandar narasikan. Nandar ini jumping conclusion. Nandar ini menarasikan terlalu jauh apa dari makna yang sesungguhnya. Itu di dalam Lukas 19 ayat yang ke-33 jelas. Ada yang punyanya, Nandar, di mana di situ merampok. Itu ngomong kok dengan yang punyanya. Maka di dalam Lukas 19 ayat yang ke-33 itu nih ya. Lukas 19 ayat, coba kita bacakan pelan-pelan dengan Nandar ya. Lukas 19 ayat yang ke-33. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah yang punyanya. Empunyanya ini berkata, Nandar, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukan keledai itu kepada Tuhan memerlukannya. Dia kan sudah berkata-kata dengan yang punyanya. Di mana di situ ada kata merampok? Namanya orang merampok itu nggak pernah minta izin. Bang, mohon maaf Bang Nandar, aku mau merampok. Nandar, minta maaf ya Nandar ya, aku mau mencuri keledainya. Terus yang punyanya ngomong gitu, ya boleh silahkan kamu merampok aja. Itu ya, jadi jelas ya Nandar ya, itu tidak seperti yang Nandar narasikan. Jawab pertanyaan saya Nandar, silakan. Oke. Dia definisi merampok nggak tahu si Oki. Nggak apa-apa lah. Oke. Target kita ini penonton teman-teman ya, bukan si Okinya nih. Mulai bubuk ya teman-teman, mulai. Lu yang bubuk kok gua yang kalau teman-teman. zaman Oke, jangan dibicara, mute. Nandar, itu Nabi Muhammad dibelah dadanya. Dibelah dada itu bukan karena berdosa, Oki. Nih. Kenapa dibelah dadanya? Aduh, masa hal-hal remeh-temeh ditanyain Kiki nih ya. Hadis tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya oleh malaikat Jibril adalah riwayat yang benar dan terjadi sebanyak 4 kali selama masa hidupnya dengan tujuan untuk mensucikan dan menguatkan hati beliau sebagai persiapan tugas kenabian. Ceder. Itu waktu kecil dipersiapkan menjadi seorang nabi, makanya dicuci hatinya, bukan orang berdosa. Karena baik di dalam Islam maupun di dalam Yahudi, sudah saya bilang tadi, kalau dalam Yahudi namanya bar mispah, kalau dalam Yahudi bat mispah. Bat itu anak, bar itu anak. Bat mispah anak hukum bagi perempuan, bar misbah anak hukum bagi laki-laki. Maksudnya apa sih Bang Nandar anak hukum? Kalau dalam Islam itu mukalab artinya. Jadi orang Islam dikenakan hukum itu ketika kalau perempuan ketika sudah haid, kalau laki-laki ketika dia mimpi basah, itu namanya mukalaf, baru dikenakan hukum. Sebelum itu nggak dikenakan hukum, oke? Masa gitu aja nggak tahu? Nandar, oke tahu nggak merampok itu apa? Merampas itu apa? Merampas itu mengambil barang orang lain dengan intimidasi. Saya tanya, Lukas 22 nomor 21, ada nggak yang punya mengizinkan? Nggak ada. Yang punya bilang, kenapa itu dilepaskan? Lalu murid-murid mengatakan Tuhan memerlukannya. Nggak dapat izin. Coba, makanya saya tanya nih, di mana si empunya keledai mengizinkannya? Ada nggak diksi dari mulutnya? Baiklah, salam buat Tuhan Yesus, aku kasih keledai itu kepadanya. Ada nggak? Justru nggak ada, makanya di dalam Matius 21 ayat ketiga, nanti Tuhan mengembalikannya. Tuh, jeder kon. Ya. Baca tuh Matius 21 nomor 3, nanti Tuhan memerlukannya, nanti akan segera mengembalikannya ke situ. Dosa Yesus berbohong, katanya keledainya dikembaliin. Sampai 2025 itu keledainya nggak dibalikin Bang Oki. Ceder kan. Ya. Jadi tadi apa lagi yang ditanya tuh? Apalagi kita di pertanyaannya masa patroh itu sebelum apa tadi? Aku lupa. Dijagai. Oh, dijagai. Baik. Dijagai. Semua para nabi itu dijagai oleh Allah, termasuk Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu disihir tapi nggak kenapa-napa, nggak ada yang luka, nggak ada. Kalau kena sihir kan ini. Nah itu kena sihir. Nabi Muhammad nggak ada tuh. Ya kenapa?
selumbar di mata saudaramu kelihatan, tapi balok di depan matamu nggak kelihatan. Kalau Yesus kena sihir, oke, baca Matius. Matius 4 ayat 1 sampai 11, Yesus kena sihir. Baru itu kena sihir. Bang Nandar, bagaimana Yesus kena sihir? Roh Kudus bekerja sama dengan iblis. Lalu iblis membawa Yesus dari padang gurun ke bubungan bait Allah. Oke, tahu nggak bubungan bait Allah itu apa? Dalam bahasa Indonesianya pasat. Pasat itu apa? Di atas tuh. Dengan cara apa? Yesus kan Yesus kan kebongkar lagi nih dosa Yesus. Dosa Yesus yang berikutnya mengutuk pohon ara. Kasihilah saudaramu seperti dirimu sendiri. Pohon ara dikutuk. Yesus lapar nih, 40 hari 40 malam puasa. Ada pohon ara dikutuk. Itu dosa apa enggak? Dosa. Kalau dia Tuhan harusnya, wahai pohon ara, aku adalah Tuhan, holik langit dan bumi. Berbuahlah kamu. Berbuah lebat. Itu baru Tuhan. Ini pohon ara enggak berbuah, malah dikutuk. Aku lapar. Terkutuklah kamu, keringlah kamu. Jeder kontuk. Terungkap lagi dosa Yesus berikutnya. Karena Yesus lapar, akhirnya Yesus dibawa oleh iblis sampai hubungan bait Allah. Itu baru Yesus kena sihir. Karena kalau nggak kena sihir, kok mau-mau aja dibawa oleh iblis ke hubungan bait Allah. Yesus lagi lapar, nggak punya daya dan upaya, itu digendong kayaknya Bang. Oke, dibawa oleh iblisnya dengan cara digendong. Kan Yesus lapar 40 hari 40 malam nggak makan loh. Dengan cara apa dibawa oleh iblis? Ya, kenapa dia bisa berada di hubungan bait Allah? Itu baru kena sihir Bang Oki. Kalau Nabi Muhammad nggak pernah digendong-gendong iblis, Yesus dibawa-bawa iblis, itu baru kena sihir. Jeder kon. Oke, kena lagi. Saya ambil. Oke, Bang Oki 10 menit. Nanti aku closing. Ini kan sudah mau jam 5, ya kan? Oke. Bang Oki dan teman-teman Kristen, aku mohon maaf ya, mungkin narasiku melukai hati kamu, tapi niatku adalah agar kalian semuanya bertobat ya. Mohon maaf ya. Bang Oki jangan nangis ya Bang. Lanjut. Oke, Nandar, sebelumnya Bang Oki minta maaf dengan Nandar ya, karena habis ini kutunjukkan Nandar itu dari tadi melebih-lebihkan apa yang tertulis. Ya, teman-teman, yang pertama saya mau tanggapi narasi Nandar. Bang Oki, kamu tahu nggak sih kenapa Nabi Muhammad itu ketika kecil dioperasi dadanya itu untuk mensucikan? Dipersiapkan menjadi seorang nabi. Saya tanya dengan Nandar tadi, ingat ya Nandar, di dalam surat Al-Fat ayat yang kedua, Nandar, apa dosa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sehingga dosanya diampuni? Nandar jawab tadi menggunakan tafsir apa Nandar? Dosa yang dilakukan pada masa fatro. Pada masa sebelum dia menjadi seorang rasul. Lah kan sudah dari kecil disiapkan menjadi nabi. Kenapa harus diampuni lagi dosanya Nandar? Gitu loh. Kan dari kecil nih sudah dibelah nih Nandar, sudah dioperasi nih Nandar ya, sudah dioperasi gitu kan. Ini sudah dioperasi, terus sudah dipersiapkan menjadi seorang nabi. Lah terus kenapa harus diampuni lagi? Dosanya kan sejak kecil sudah dipersiapkan Nandar. Gitu loh. Masa begitu aja Nandar nggak paham? Itu yang pertama teman-teman. Terus Nandar bilang tadi ya, ini perkataan Nandar loh. Tadi Nandar bilang teman-teman, loh di mana di situ Nabi Muhammad kena? Nabi Muhammad kan nggak kena di situ. Karena apa? Karena dia dijagai. Mari kita bacakan yang sesungguhnya. Makanya Nandar jangan melebih-lebihkan apa yang tertulis Nandar. Nih. Karena waktu saya banyak teman-teman. Waktu saya 10 menit. Oke, kita lihat di hadis Muslim 4059. Ia berkata, seorang Yahudi dari Bani Zuraik bernama Labid bin Asyim. Bin Asyam menyihir Rasulullah sehingga beliau mengigau. Ini karena apa beliau mengigau? Karena kena sihir kan di sini Nandar. Loh. Menyihir Rasulullah sehingga beliau mengigau karena beliau rasanya melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak dilakukannya. Kenapa enggak? Kenapa enggak Nandar? Hah? Kenapa enggak? Kata Nandar, loh sejak kapan Nabi Muhammad kena? Kan dia dijagai. Kena atau tidak? Aku bacakan ulang. Ya. Seorang Yahudi dari Bani Zuraik bernama Labid bin Asyam menyihir Rasulullah sehingga beliau mengigau karena beliau
merasa melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak dilakukannya. Jeder, selamat datang di kebenaran. Nandar maaf ya, Bang Oki minta maaf ya. Terus saya tambahkan Nandar, di dalam hadis Ahmad 1108 yang Nandar bilang tadi tidak kena, saya tambahkan lagi. Nabi dan berkata, apakah engkau merasa sakit wahai Muhammad? Beliau menjawab, iya benar. Jibril berkata, Bismillah arika min kulsi sya'in yuzika min syaril kulni ainin wa nafsin. Bukan kulsi, oke benar ya. Kuli bukan kulsi. Salah bacanya. Ya udah, diam waktu saya. Dengan nama Allah, aku rukyah kamu dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari kejelekan setiap ain dan jiwa jahat. Nandar, ingat Nandar. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya berasal dari yang jahat. Jangan melebih-lebihkan apa yang tertulis. Ketika Nandar dari tadi bilang Nabi Muhammad itu maksum, Nabi Muhammad itu dijagai, bahkan dijagai malaikat di depan dan di belakang. Apa kerjaan malaikat itu sehingga Nabi Muhammad bisa terkena? Ngapain aja malaikatnya Nandar sehingga Nabi Muhammad itu bisa kena sihir? Kalau di surat Al-Jin ayat yang ke-26 sampai dengan 27, Nabi Muhammad itu dijagai malaikat di depan dan di belakang. Lah terus apa yang menjadi pekerjaan malaikat itu sehingga Nabi Nandar bisa kena sihir? Nandar tidak jawab, kata Nandar tadi maksum dijagain, gimana? Terus Nandar bilang, lo di situ tidak kena, sejak kapan Nabi Muhammad kena sihir? Nandar tidak baca. Nandar, Bang Oki memang, Bang Oki minta maaf ya. Memang sakit menerima kebenaran itu, tapi Bang Oki harus menyampaikan kebenaran ini dengan Nandar ya. Ya, Nandar sebelumnya saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang menyakiti hati Nandar, tapi saya masih punya waktu 5 menit. Masih kubal-bali kalau 5 menit lagi. Gitu. Oke. Bobok. Sebentar teman-teman, gas kalah kan? Aduh, kalah PK aku nih. Mana? Nggak ada sultan nih. Mana nih sultannya nih? Teman-teman, 5 menit lagi waktu kita. Silakan. Kita gas. Ya, kita harus fokus bahas ke iman Kristen. Tapi nanti dulu teman-teman, bahas iman Kristen nanti dulu dikit aja di belakang aja 2 menit aja. Sama kayak Nandar. Nandar kan begitu. Gitu. Oke. Tema kita, siapa yang berbuat dosa? Seperti yang saya sampaikan teman-teman. Kami orang Kristen Nandar, ketika berdiskusi, kami tidak mau Nandar, kami tidak mau jumping conclusion. Kami tidak mau menambah-nambahkan apa yang tertulis. Kami tidak mau mengurang-ngurangi apa yang tertulis. Kami cuma membaca apa yang tertulis lalu kami tanyakan. Ya, ketika Nandar tadi saya bertanya dengan Nandar di dalam surat Al-Fat ayat yang kedua. Ketika Allah mengampuni dosa Nabi Muhammad yang lalu dan yang akan datang, Nandar menjawab. Itu ketika di masa patroh. Ya, di masa kekosongan. Tidak ada hukum. Lah kan Nabi Muhammad sudah disiapkan dari kecil menjadi seorang nabi ketika dadanya dibelah. Dioperasikan sudah dipersiapkan. Terus kenapa harus diampuni lagi dosanya? Harusnya sudah dipersiapkan dong dari kecil. Itu kan sudah dipersiapkan kata Nandar tadi. Itu yang pertama teman-teman. Terus yang kedua teman-teman. Ya, Nandar itu berkelit ke sana kemari. Inilah ya, memang berat. Saya akui berat. Tugas Nandar ini sangat berat. Nandar itu melawan kebenaran. Bang Oki membantu Nandar untuk membaca kebenaran. Supaya Nandar sadar gitu. Ya Nandar ya. Bang Oki bacakan tadi Nandar di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-26 dan ke-20. Kaget aku. Suara apa itu? Kaget aku serius. Serius aku kaget. Tuhan aku kaget. Kaget aku lagi asik-asik narasi guys. Ya di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-26 sampai dengan ke-27. Itu kan Nabi Muhammad dijagai, ya di depan dan di belakang dijagai malaikat. Tapi Nandar, Nabi Muhammad kok bisa kena sihir? Itu yang pertama. Kok diruqyah? Itu yang kedua. Nanti itu beban, itu nanti Nandar jawab ya. Nanti Nandar jawab menggunakan data dan dalil loh. Jangan melawan apa yang tertulis tadi. Nah sekarang saya masuk fokus ke dalam iman Kristen. Ya, pertama kita tanggapi Yohanes 10 ayat yang ke-34 teman-teman ya. Di situ tidak ada perkataan Tuhan Yesus yang berdosa.
Ya, yang pertama saya mau jelaskan, Tuhan Yesus mengutip apa yang tertulis di dalam Mazmur 82 ayat yang ke-6. Yang kedua, Nandar, Tuhan Yesus menggenapi apa yang tertulis di dalam Imamat 24 ayat yang ke-16. Ya, jadi tidak ada Tuhan Yesus berbohong di situ. Itu yang pertama. Nah, masalah Lukas 19 ayat yang ke-33, tidak ada diksi mencuri, tidak ada diksi merampok, Nandar. Karena apa? Di situ tidak ada kata-kata intimidasi. Di mana di situ ada kata-kata intimidasi, Nandar? Lukas 19 ayat yang ke-33, Lukas 19 ayat yang ke-33. Kata mereka, ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Di mana di situ ada kata-kata intimidasi. Jadi tidak ada di situ Tuhan Yesus merampok, Tuhan Yesus mencuri, Tuhan Yesus mengintimidasi, tidak ada. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus berkata kepada seseorang yang ada di sebelahnya, saat ini kau bersama-samaku di Taman Firdaus. Ingat, Tuhan Yesus itu adalah logosnya Allah, kecerdasannya Allah yang menjadi manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nandar, tiga pribadi yang berbeda di dalam satu esensi. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Tidak ada di situ perkataan Tuhan Yesus berbohong. Ya, Nandar, ya. Jadi jelas, semua tujuan-tujuan Nandar untuk iman kekristenan tidak terbukti. Karena apa? Nandar cuma comot sana sini terus jumping conclusion. Terus Nandar menafsirkan sendiri seenaknya Nandar. Tapi kalau saya bisa membuktikan letter lex tertulis surat Al-Fat ayat yang kedua, Nandar. Ketika Nabi Muhammad, ketika Allah mengampuni dosa Nabi Muhammad yang lalu dan yang akan datang. Teman-teman Kristen, terima kasih untuk tap-tap layarnya. Terima kasih untuk support dan dukungannya. Ada Bang Pendi Aceh, ada Bang Nabirong, ada Bang Mimosa, ada Bang JJ, semuanya. Terima kasih banyak. Hari ini kita buktikan Tuhan Yesus itu adalah manusia yang suci, sang firman yang mengambil manusia itu. Ya teman-teman ya, Tuhan Yesus tidak berdosa karena Nandar sendiri yang mengakuinya Yesus tidak berdosa. Itu perkataan Nandar yang langsung dirubahnya menjadi Isa Al-Masih. Ya, silahkan Nandar. Bang Oki minta maaf Nandar, jangan panik, jangan sedih. Oke. Bubuk. Maaf ya. Baik. Maaf ya. Oke, iya, nggak apa-apa. Maaf ya, Udah jangan maaf-maaf, marah, orang kalah debat kok maaf. Jangan maaf. Oke, jangan baik marah, ya, maaf siap. Maaf Tadi ya. yang Lukas berapa tadi yang Yesus mengembalikan siang si empunya itu? Lukas 19 ayat 33. Oke, kita buka ya. Oke. Tar dulu. Oh belum. Sabar dulu dong. Ya, nggak apa-apa, Sabar. Ya. Boleh silakan Nandar, silakan. Ya. Silakan. Baik, sabar. Sebentar. Oke, ini Bubuk nih teman-teman nih, lihat nih ya. Nandar nggak ada kata merampok katanya. Oke, ngerti nggak merampok itu apa? Nih saya tunjukkan. Ya, ini merampok ini apa? Oke, nih merampok adalah tindakan mencuri harta benda milik orang lain dengan menggunakan kekerasan fisik, ancaman atau intimidasi. Itu pengertian merampok. Mengambil barang orang lain bisa dengan cara kekerasan fisik maupun kekerasan mental, yaitu intimidasi. Ketika Yesus merampok keledai, dia menggunakan intimidasi atau tidak? Menggunakan. Saya tunjukkan ayatnya. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah yang empunya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Nah, ini intimidasi dari murid-murid Yesus. Kata mereka, Tuhan memerlukannya, jeder. Itu intimidasi sama. Saya pernah sekolah nih. Saya pernah sekolah waktu di SMP. Nandar, sini duitmu. Aku nih jagoan di sini. Itu kan intimidasi. Aku nih anak kepala sekolah. Kamu mau kemana? Ya kita kan, anak kepala sekolah nih. Itu intimidasi. Ketika Yesus mencuri keledai, merampok keledai, murid-muridnya mengintimidasi. Ini Yesus yang nyuruh ini, Tuhan ini yang nyuruh. Makanya tadi saya bertanya, di mana si empunya mengatakan silahkan nih kalau Yesus yang ngambil. Makanya di dalam Matius 21 ayat ketiga, dia berjanji akan mengembalikan keledai itu, tetapi sampai 2025 keledai itu nggak dibalikin. Itu namanya dosa. Oke, jeder kon.
Lihat dia, oke, udah termenung aja. Nandar, Nabi Muhammad kena sihir. Yang jelas-jelas kena sihir Yesus. Sekarang saya tanya, orang yang sedang kelaparan kok bisa dibawa ke bubungan Bait Allah? Lu ngerti nggak bubungan Bait Allah itu apa? Di atasnya itu loh. Kok bisa Yesus naik ke bubungan Bait Allah? Yang bawa siapa? Setan. Dengan cara apa? Dengan cara apa setan membawa dengan cara apa iblis membawa Yesus? Dengan digendong. Digendong apa di apa itu? Terus dosa Yesus berikutnya adalah mengutuk pohon ara. Kalau Tuhan harusnya bukan mengutuk, wahai pohon ara berbuahlah. Sebetulnya masih banyak dosa-dosa Yesus yang lain, tetapi si Oki nggak jujur. Pertama, Yesus salah kutip, bukan di dalam Taurat, malah dalam Mazmur. Itu dosa pertama, mengutuk pohon ara. Yesus dibaptis karena berdosa. Kemudian, kamu tanya, Nandar Nabi Muhammad kena sihir. Mana ada kena sihir, kena ngigau. Ngigau itu bukan kena sihir. Kamu dan aku aja pernah ngigau. Oh, mengigau begini. Kecuali ini Nabi Muhammad. Nah, contoh nih, ada rasul palsu, ya, ajaran iblis dari Tarsus. Itu matinya dipancungkan oleh Kaisar Nero karena dia nggak ada yang menjaga. Yesus aja tidak mampu menjaga Paulus. Kenapa? Karena dia rasul palsu. Nabi Muhammad ya puluhan kali mengikuti peperangan itu nggak pernah mati, nggak pernah meninggal. Kenapa? Dijaga oleh para malaikat. Si Paulus karena bukan rasul asli, dia langsung ya kena pancung Kaisar Romawi. Itu baru penjagaan. Loh kalau cuma ngigau, Allah, aduh, aku pengen apa? Itu mah hal yang biasa, bukan sihir. Oke, langsung dia kena mental. Ngapain halnya? Makanya Ki, ya Al-Quran turun itu asbabun nuzulnya ada. Ya kenapa ada orang yang menyihir Rasulullah meskipun tidak berdampak? Karena itu ngapain sih sihir? Kalau sihir itu langsung aja jadi ke perutnya melendung, ya. Misalnya ada mukanya jadi muka babi, itu namanya baru. Nabi Muhammad cuma ngigau begitu, efeknya apa kena ngigau? Itu asbabul nuzul daripada turunnya surat 3 kulhu Allah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Tujuannya adalah agar orang Islam ketika berlindung kepada Allah menggunakan surat kulhu Allahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ternyata orang-orang Kristen buta matanya, buta hatinya. Ternyata Yesus merampok keledai, kemudian mengutuk pohon ara, kemudian dia berbohong. Bahkan kalau kita melihat ulangan 22 ulangan 18 nomor 22, Yesus itu nabi palsu karena perkataannya tidak tergenapi. Katanya di dalam Torah, ternyata dalam Mazmur. Kok Tuhan kok berdosa, jederkon. Kalah debat, kalah PK. Oke, maaf ya. Sabarudin. Waduh, Sabarudin nih telat nih Mbak Sabarudin. Saya minta maaf ya Nandar ya. Kalah debat, kalah PK. Oke, makasih ya Ki ya.